Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Yana di sini. Selamat datang di Matematika Wajib kelas 12. Di masa pandemi seperti ini, jangan lupa untuk tetap kita gunakan masker dan jaga kesehatan kita, jaga pola makan kita. Semoga pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita bisa kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang kombinasi. Merupakan lanjutan materi dari bab kaidah pencacahan setelah sebelumnya kita telah membahas aturan perkalian dan juga permutasi. Apa sih kombinasi itu? Untuk lebih memahami konsep tentang kombinasi, perhatikanlah permasalahan berikut ini. SMAA akan mengikuti sebuah kegiatan lomba matematika tingkat provinsi, di mana akan dipilih 2 orang siswa yang akan mewakili SMAA untuk berlaga di lomba matematika tingkat provinsi tersebut. Terdapat 5 orang yang berminat untuk mengikuti lomba matematika tersebut, diantaranya Ani, Budi, Caca, Dio, dan Edo. Dari kelima siswa tersebut akan dipilih 2 orang untuk menjadi perwakilan SMAA berlaga di lomba matematika tingkat provinsi. Menurut kalian, ada berapa banyak cara untuk memilih 2 orang dari 5 orang yang ada untuk mengikuti lomba matematika tersebut? Oke, kita cari tahu jawabannya. Dari kelima siswa tersebut, apabila yang terpilih untuk mengikuti lomba matematika adalah Ani dan juga Budi, menurut kalian, apakah sama jika yang terpilihnya itu adalah Budi dan Ani? Ya, tepat sekali. Tentu ini merupakan suatu hal yang sama. Ketika yang terpilihnya Ani dan Budi, dan yang ketika terpilihnya Budi dan Ani, ini merupakan suatu kejadian yang sama, suatu hal yang sama, suatu kesimpulan yang sama. Walaupun terdapat perbedaan urutan yang dipilih, namun yang akan terpilih atau yang akan menjadi delegasi SMAA untuk mengikuti lomba matematika tetap sama, yaitu Ani dan Budi. Sehingga perbedaan konsep kombinasi dengan sebelumnya adalah permutasi, bahwa dalam kombinasi urutan tidak diperhatikan. Baik Ani yang dipanggil terlebih dahulu baru Budi, atau Budi yang dipanggil terlebih dahulu baru Ani, itu akan menjadi kesimpulan yang sama saja. Lalu kalau begitu ada berapa banyak cara untuk memilih 2 orang dari 5 orang tersebut? Yang pertama tadi ya, ada AB, Ani dan Budi. Ini akan sama saja dengan BA atau Budi dan Ani, karena sama-sama saja 2 orang tersebut yang akan menjadi perwakilan. Lalu kemungkinan yang kedua adalah AC, lalu ada AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, dan DE. Sehingga total ada 10 cara untuk memilih 2 orang yang akan mengikuti lomba matematika dari 5 orang yang ada. Bagaimana? Bisa dipahami mengenai konsep kombinasi? Sekali lagi Anda garis bawahi bahwa dalam konsep kombinasi urutan tidak diperhatikan. Lalu apa sih definisi dan apa sih rumus dari kombinasi tersebut? Kombinasi adalah suatu susunan unsur-unsur tanpa memperhatikan urutannya, sehingga AB itu sama dengan BA.
Banyak kombinasi R unsur yang diambil dari N buah unsur yang tersedia adalah C, N diambil R sama dengan N faktorial dibagi N min R difaktorial kan, dikali R faktorial. Dengan syarat N-nya itu pasti lebih besar sama dengan R. Hampir sama, mirip dengan rumus permutasi. Namun, untuk rumus kombinasi ini kita kalikan lagi R faktorial untuk bagian penyebutnya. Ya, karena tadi tidak memperhatikan urutan. Jadi, dua orang walaupun berbeda posisi itu dianggap sama. Itulah konsep tentang kombinasi. Lalu, apa saja sih tipe-tipe soal yang berkaitan tentang kombinasi? Beberapa contoh kasus kombinasi. Yang pertama, delegasi. Tadi ya contohnya, dua orang itu akan dipilih untuk mewakili SMAA mengikuti lomba matematika. Itu merupakan soal tentang delegasi yang merupakan tipe dari kombinasi. Masih banyak contoh yang lain yang berkenaan tentang delegasi yang mungkin nanti akan kalian temui di soal-soal berikutnya. Lalu yang kedua tentang jabat tangan. Ini merupakan kasus yang pernah Yanda tampilkan di video perkenalan tentang materi kaidah pencacahan, bahwa permasalahan tentang jabat tangan itu termasuk ke dalam konsep kombinasi. Karena ketika yang berjabat tangan itu A dan B, lalu yang berjabat tangan itu B dan A, nah itu merupakan satu kesimpulan yang sama. Sehingga kita cukup menghitungnya satu kali saja, walaupun tadi urutannya berbeda, AB dan BA. Tapi karena yang berjabat tangannya sama-sama A dan B, berarti kita hitung sebagai satu cara saja. Dan yang ketiga adalah kelereng atau bola. Dalam pengambilan kelereng maupun pengambilan bola di dalam kotak, itu pun sama merupakan contoh kasus kombinasi. Karena misal terdapat kelereng biru di dalam kotak, mau kelereng yang satu atau kelereng yang dua yang kita ambil terlebih dahulu, itu akan mengakibatkan sama-sama kita mengambil dua kelereng biru. Sehingga mengapa kita gunakan konsep kombinasi. Untuk lebih memperkuat dan memperdalam pengetahuan kalian tentang materi kombinasi, silakan kalian bisa menyelesaikan LKPD yang telah disiapkan. Silakan kalian pahami materi tentang kombinasi ini dan juga tipe-tipe soal mengenai kombinasi. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan juga semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Yanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.